Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam hari ini dengan materi membiasakan bersuci. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Setelah selesai, silakan disimak dengan baik-baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan arti toharoh dengan tepat, siswa dapat membedakan antara hadas dan najis dengan tepat, siswa dapat menjelaskan 3 macam najis dengan benar, siswa dapat menyebutkan macam-macam hadas dengan tepat, siswa dapat menjelaskan cara menyucikan dari hadas kecil dengan benar, siswa dapat menjelaskan cara menyucikan dari hadas besar dengan tepat, dan terakhir siswa dapat menyimpulkan hikmah toharoh dengan benar. Pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan toharoh sering ditempatkan pada awal pembahasan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, pembahasan bersuci sangat penting karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kebersihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Membahas tentang bersuci artinya kita berbicara tentang najis dan hadas. Apa itu najis? Najis adalah benda yang kotor dan mencegah sahnya sesuatu ibadah. Sedangkan hadas adalah najis yang bersifat hukmiyah atau najis yang tidak bisa dilihat yang menghalangi pelaksanaan ibadah tertentu. Macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Najis terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu najis mukhafafah, artinya adalah najis yang paling ringan. Contohnya yaitu najis yang disebabkan oleh air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu. Nah, cara menyucikannya yaitu cukup dengan dipercikan air pada tempat yang terkena najis. Dengan demikian, tempat tersebut sudah menjadi suci kembali. Najis golongan yang kedua yaitu adalah najis mutawasito, artinya najis sedang. Najis mutawasito ini terbagi menjadi 2, yaitu ada ainiyah dan ada hukmiyah. Ainiyah yaitu najis yang masih kelihatan wujud, warna, dan baunya. Contohnya seperti darah, muntah, nanah, dan lain sebagainya. Cara menyucikannya yaitu dengan membasuhnya sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali hingga hilang wujud, warna, dan baunya. Jenis yang kedua yaitu hukmiyah, yaitu yang sudah tidak kelihatan wujud, warna, dan baunya, tetapi diyakini masih ada. Contohnya, air kencing manusia atau hewan yang sudah kering. Cara menyucikannya yaitu dengan menggenangi dengan air atau disiram dengan air suci tempat yang terkena najis tersebut. Golongan najis yang terakhir atau golongan najis yang paling berat yaitu adalah najis mughalazoh. Artinya, najis yang disebabkan oleh bersentuhnya atau dijilatnya suatu benda oleh anjing atau babi. Cara menyucikannya yaitu dengan mencuci atau membasuh dengan air mutlak benda yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya dengan debu atau tanah yang suci. Anak-anakku, materi bersuci dari najis sudah kalian pahami. Untuk selanjutnya, kalian akan belajar bersuci dari hadas. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam hadas.
Hadas terbagi menjadi dua, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya yaitu keluar sesuatu dari dubur atau kubul, kedua tidur atau pingsan dan mabuk, ketiga menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari tanpa alas, yang keempat bersentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, cara menyucikannya dari hadas kecil ini yaitu dengan berwudu. Selanjutnya, hadas besar, macam-macamnya yaitu seperti hubungan suami istri, mimpi basah, haid, nifas, istihadah, dan meninggal dunia. Cara menyucikan dari hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Selanjutnya adalah wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Sementara menurut syara, wudhu adalah membersihkan anggota wudhu dengan air suci disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sahnya pelaksanaan sholat, tawaf, ataupun ibadah lainnya. Bacaan niat yang dibaca ketika berwudhu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Cara bersuci yang kedua yaitu dengan bertayamum. Maksudnya, menyapukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan niat dan beberapa syarat yang ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Niat bacaan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Untuk dapat melakukan tayamum, kita harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, tetapi tetap tidak ditemukan. Yang kedua, berhalangan menggunakan air atau karena sakit. Jadi khawatir penyakitnya semakin parah jika terkena air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, dengan debu yang suci. Jadi bukan sembarang debu yang digunakan, tetapi harus dengan debu yang benar-benar suci. Bagaimana cara melakukan tayamum? Caranya yang pertama yaitu dengan memukulkan telapak tangan ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Setelah itu, usap punggung telapak tangan kanan dan kiri. Yang ketiga, mengusap wajah dengan kedua tangan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu cara untuk bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi wajib atau sering juga disebut dengan mandi besar atau mandi junub. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat menghilangkan hadas besar. Nah, ditetapkannya mandi wajib ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dalam proses mandi wajib, kita harus memenuhi beberapa rukun mandi wajib. Yang pertama yaitu niat. Jadi, dalam proses pelaksanaan mandi wajib harus disertai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua,
mengalirkan air ke seluruh badan sampai merata. Jadi jangan sampai ada bagian-bagian anggota tubuh yang tidak terkena aliran air ketika kita sedang melaksanakan mandi wajib. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah hikmah bersuci. Adapun beberapa hikmah yang dapat diambil dari bersuci yaitu sebagai berikut. 1. Kebersihan merupakan sifat dasar dan kebutuhan manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan seorang muslim. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, sebagai bentuk kehormatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana? Sudah paham kan dengan penjelasan Ibu hari ini? Untuk menambah wawasan pengetahuan kalian, silahkan kerjakan tugas berikut ini ya. Jika sudah selesai, silahkan kirim tugasnya ke WhatsApp Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.